Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai cara uji autokorelasi Darwin-Watson dan cara membaca hasilnya. Seperti kita ketahui bahwa ketika teman-teman melakukan uji analisis regresi linear berganda dengan metode ordinary least square, itu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Ketika teman-teman menggunakan data time series, salah satu prasyarat uji asumsinya adalah tidak ada korelasi antara pengamatan tahun ke T dengan tahun sebelumnya atau periode ke T dengan periode sebelumnya. Uji tersebut kita sebut dengan uji autokorelasi. Harapannya adalah tidak terjadi autokorelasi. Nah, bagaimana cara melakukan pengujiannya? Kali ini saya akan menggunakan software SPSS untuk membantu melakukan uji autokorelasi. Kemudian selanjutnya bagaimana menarik kesimpulan bahwa model persamaan regresi yang kita gunakan itu tidak terjadi masalah autokorelasi. Baik, jangan kemana-mana, simak terus video ini hingga akhir. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Saya sudah buka SPSS dan saya telah menginput beberapa data. Di sini ada 15 observasi untuk dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Artinya kita di sini menggunakan regresi linear berganda. Untuk spesifikasi persamaannya adalah bahwa Y ini adalah penjualan produk, kemudian X1 adalah biaya iklan, dan X2 adalah staf marketing. Tujuan dari mini penelitian ini adalah bagaimana pengaruh biaya iklan dan staf marketing terhadap penjualan produk. Ini adalah data time series bulanan, dari bulan pertama sampai bulan ke-15. Ini sebagai contoh. Jika teman-teman sudah punya data, silahkan langsung praktek. Bagaimana caranya memunculkan nilai Darwin-Watson di SPSS? Caranya sangat mudah dan sederhana. Teman-teman hanya tinggal klik Analyze, kemudian teman-teman klik Regression, selanjutnya klik Linear. Selanjutnya akan muncul jendela Linear Regression. Teman-teman masukkan penjualan produk atau variabel Y ke dalam kotak dependent. Kemudian masukkan semua variabel bebasnya yaitu X1, X2 ke dalam kotak independen. Nah, ini adalah tahapan pentingnya. Teman-teman perlu klik statistik. Dari klik statistik, teman-teman langsung ke bawah tulisan residual. Di sini ada tulisan Durbin Watson. Silakan teman-teman aktifkan. Setelah teman-teman aktifkan Durbin Watson, silakan klik continue, lalu klik OK. Silakan teman-teman bisa melihat bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Patokannya ketika kita melakukan uji autokorelasi Darwin-Watson adalah kita melihat nilai Darwin-Watsonnya. Nilainya adalah 2,111. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah terjadi autokorelasi atau tidak? Cara mengujinya bagaimana? Cara membaca hasilnya bagaimana? Setelah kita memperoleh nilai Darwin-Watson. Jika teman-teman ingin mendapatkan video cara perhitungan secara manual untuk memperoleh nilai Darwin-Watson, saya sudah membuatkan video tutorialnya. Silakan cari di playlist karena data ya, di daftar video. Silakan dicari di situ ada ya. Oke, kita sudah memperoleh nilai dari Pinwasem 2,111. Selanjutnya, bagaimana cara membaca hasilnya? Saya di sini akan kembali ke sini ya. Nah, saya sudah buatkan di sini ada tabel. Tabel Darwin Watson. Jadi untuk alfa di sini saya menggunakan alfa 5%. Untuk tabel dari Binwasa sendiri, teman-teman juga bisa membuatnya ya menggunakan Excel. Karena di sini kalau teman-teman atau sobat karena data N-nya ada banyak, ini biasanya akan terkendala ya. Kita lihat bahwa di kolom ini ada K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3. Ini menunjukkan K kecil ya, menunjukkan jumlah variabel bebas. Kemudian ada N ya. N ini adalah menunjukkan jumlah observasi. Kemudian ada DL dan DU. Nah, ini sangat terkait ketika teman-teman sudah memperoleh nilai DL dan DU, teman-teman akan sandingkan dengan nilai yang ada di grafik ini ya. Nanti teman-teman bisa mengetahui posisinya di mana nilai dari pinwasenya.
Kan kita tadi 2,11 ya dari hasil olah data menggunakan SPSS. Nah, kita lihat bahwa kita menggunakan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Artinya kita menggunakan dua, K-nya dua, K kecilnya dua. K kecilnya dua, berarti kita patokannya udah di sini ya. DL dan DU-nya, kita patokannya di sini. Saya berikan pointer ya. Nah, kita menggunakan K duanya di sini ya. Kemudian N-nya adalah tadi saya menggunakan N15, jadi langsung saja di sini 15. Untuk DL-nya adalah 0,945, kemudian DU-nya adalah 1,5432. Nah, selanjutnya teman-teman untuk membuat nilai 4 min DU dan 4 min DL, langsung saja tinggal 4 dikurangi dengan nilai DU, ketemu 2,4568. Kemudian 4 dikurangi DL, sama dengan 3,0545. Kalau kita buat apa namanya ya, di grafik ini ya, 0 DL. DL kan 0,945. Lebih besar lagi DU. DU-nya 1,5. Ini 2 tengah-tengahnya. Kemudian 4 min DU adalah 2,45. Kemudian 4 min DL 3,05. Kita lihat nilainya 2,11 posisinya di mana? 2,11 nilainya adalah berada di antara 1,5 dan 2,45 ya. Berada di antara 1,5 dan 2,45. Berarti di antara DU dan 4 min DU. Berarti posisinya di sini. Ya, di sini nih. Nah, kalau di sini kita tarik ke atas, artinya non autokorelasi. Berarti artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada persamaan yang saya uji pada kesempatan ini. Baik, demikian cara uji autokorelasi menggunakan SPSS dan cara membaca hasilnya dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson menggunakan alpha 5%. Semoga video ini bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.